ada patriot desa bertugas di sana, mereka membawa segepok uang di tasnya gitu ya. Nah, padahal kenyataannya kan tidak seperti itu. Jadi semuanya dalam keadaan bujangan dan ini ya gitu. Tidak menikah ya. Pemerintah tahu ada desa seperti ini di Kabupaten Tasik dan mereka butuh dukungan gitu. Dukungan bukan hanya dalam bentuk uang, tapi akses apapun gitu ya. Moral juga. Ya, pelatihan, motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri dan seterusnya. Itu bisa. Pada bincang-bincang kali ini kita akan membahas mengenai Patriot Desa. Nah, untuk membahas Patriot Desa lebih dalam, saya ditemani oleh Kang Ajat. Kang. Ya, siap. Boleh diperkenalkan dulu, Kang? Silahkan. Ya, nama saya Ajat Sudrajat. Hari ini sebagai staf senior pemberdayaan masyarakat desa atau SSPMD dalam program Patriot Desa Jawa Barat. Kang, pertama-tama boleh dijelasin dulu nggak, Kang? Sebenarnya Patriot Desa itu apa sih? Mungkin karena banyak orang yang belum familiar gitu, Kang, sama Patriot Desa ini. Ya, jadi Patriot Desa ini adalah program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, di mana program ini memiliki sisi unik. Nah, sisi uniknya ini adalah dia mempunyai pendekatan human investment atau investasi sumber daya manusia. Jadi melalui program ini ada 200 anak muda se-Jawa Barat diterjunkan ke desa-desa begitu ya di seluruh Jawa Barat, dan di Tasikmalaya sendiri ada 12 orang yang bertugas gitu. Nah, karena sifatnya investasi sumber daya manusia, teman-teman Patriot Desa ini harus melaksanakan live in atau tinggal di desa. Nah, tinggal bukan dalam arti sempit ya, hanya berpindah fisik dari kota misalkan ke desa, tapi juga mereka membersamai masyarakat dan pemerintah di sana untuk menemukan potensinya, untuk mengembangkan potensinya, untuk membranding potensinya, sehingga ke depan ini menjadi modal yang bisa dikembangkan oleh pemerintah desa pasca berakhirnya program Patriot Desa gitu. Nah, selanjutnya program ini juga mensyaratkan harus adanya warga lokal atau kita sebut sebagai penggerak lokal yang nantinya akan menjadi menjadi kelompok masyarakat yang mengembangkan potensinya gitu, berkolaborasi dengan berbagai pihak di dalamnya yang biasa kita sebut sebagai kolaborasi pentahelix gitu. Terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, government, media, dan juga bisnis di dalamnya gitu. Itu teh ya sekilas profil Patriot Desa gitu. Ini kan tentang berarti program pemberdayaan ya. Betul. Menurut Akang sendiri sebenarnya seberapa penting sih peran Patriot Desa ini gitu dalam menggerakkan masyarakat? Ya, betul. Nah, sangat penting ya kalau menurut saya. Kenapa? Karena Patriot Desa ini dia melakukan pendampingan secara intensif gitu. Ada juga banyak program-program yang lain, cuma mungkin dengan skala atau durasi yang terbatas gitu. Sementara untuk Patriot Desa, durasi 1 tahun ini kan cukup panjang ya. Dia bisa dengan leluasa gitu mengembangkan berbagai macam inovasi, mengembangkan berbagai macam program pemberdayaan, dan berbasis potensi yang ada di desa gitu. Nah, jadi dalam rangkaian pelaksanaan programnya, mereka di awal itu melakukan pemetaan secara partisipatif, melibatkan warga sekitar. Ada potensi apa, ada masalah apa, ada aktor penting siapa saja di desa. Setelah itu mereka coba melakukan perancangan program-program inisiatif gitu untuk mendukung 3 indeks komposit. Yang pertama indeks komposit sosial, yang kedua indeks komposit ekonomi, dan ketiga indeks komposit lingkungan. Kata kuncinya adalah pendampingan intensif sebetulnya. Itu yang menjadi pembeda mungkin Patriot Desa dengan yang lain gitu. Mereka stay di sana bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari menyadarkan bahwa di desanya itu ada potensi, sampai merancang potensi itu menjadi sebuah program inisiatif dan melakukan akselerasi, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Jadi jalan bareng-bareng sama jalan warga bareng-bareng desanya, dengan gitu ya, masyarakat setempat gitu. Boleh diceritakan nggak, Kang? Awal mula Akang kok bisa sih jadi Patriot Desa? Itu gimana awalnya? Ya, sebetulnya awal mulanya ya kenapa bisa terlibat dalam program ini, karena memang sejak 2014 saya cukup concern di isu pemberdayaan gitu. Artinya banyak menyelenggarakan program-program yang dilaksanakan di desa gitu.
Sekalipun mungkin waktu itu ada program yang terkait dengan pendampingan anak difabel misalnya, program untuk merancang desa inklusif dan seterusnya gitu. Namun pengalaman selama beberapa tahun itu yang mengantarkan saya itu untuk terlibat di dalam program Patriot Desa sejak tahun 2021. Jadi sudah hampir 3 tahun ya di program Patriot Desa gitu. Yang kedua, karena saya melihat memang desa ini memiliki banyak sekali potensi. Ada banyak potensi, khususnya untuk di Kabupaten Tasik ya. Ada banyak sekali potensi, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kebudayaan, dan sebagainya gitu ya. Namun belum terangkat, belum mampu dioptimalkan gitu dengan baik gitu. Sehingga ya melalui program Patriot Desa ini, kedepannya harapannya desa-desa itu mempunyai identitas. Desa-desa memiliki karakter gitu. Desa-desa memiliki satu keunikan tersendiri yang menjadi pembeda dengan desa-desa yang lain gitu. Lebih jauhnya lagi ya desa-desa bisa menjadi lebih mandiri gitu. Dengan apa? Dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki gitu. Berarti untuk Akang sendiri dari awal penempatan memang sudah ditugaskan di Tasik? Ya, sudah di Tasik. Sejak tahun 2021 di Tasik gitu. Oke. Pengalamannya gimana sih Kang setelah menjadi, berarti hampir 3 tahun ya, menjadi Patriot Desa di Tasik gitu. Apakah misalnya dari segi masyarakatnya menerima atau misalkan seperti apa, ada pengalaman-pengalaman bagaimana nggak Kang? Ya, pengalaman variatif ya memang ya. Ada kita dihadapkan dengan pemerintah di desa maupun di masyarakat, di level masyarakat tuh yang masih infrastruktur minded gitu. Artinya masih ada anggapan-anggapan ketika ada Patriot Desa bertugas di sana, mereka membawa segepok uang di tasnya gitu ya, untuk disalurkan ke masyarakat. Harus terlihat secara fisik gitu ya? Iya gitu, itu. Nah, padahal kenyataannya kan tidak seperti itu. Karena kembali lagi ke konsep Patriot Desa yang tadi, bahwa program ini pendekatannya adalah investasi sumber daya manusia. Jadi bukan pemerintah provinsi bukan mengirimkan uang, bukan mengirimkan barang ke desa, tapi mengirimkan orang gitu di sana gitu. Nah, itu tantangan pertama yang kita hadapi. Meskipun tidak semuanya gitu. Ada juga desa masyarakatnya yang cukup welcome, menerima dengan baik kehadiran kami Patriot Desa gitu. Namun ada juga yang tadi kondisinya seperti itu. Nah, tapi itu hal yang menarik ya. Tidak bisa dipersalahkan ada mindset seperti itu. Tapi yang jelas harus disampaikan, harus dijelaskan bahwa ada loh program yang pendekatannya human investment, mengirimkan orang di sana untuk membersamai masyarakat dan pemerintah desa gitu, ada. Nah, yang kedua juga akses sih, kalau di Tasik ya, Kabupaten Tasik dengan 351 desa, awalnya itu kita mendapatkan kuota 25 orang sekabupaten, mendampingi 25 desa gitu. Nah, itu banyak akses jalannya yang wadidaw gitu ya. Kayak di daerah Bojonggambir itu challenge yang, gitu. iya, challenge-nya di sana gitu. Jalannya tanah merah, jadi kalau hujan dia licin, tapi kalau kering dia tajam gitu. Itu ada bahkan yang sempet berdarah-darah lah, jatuh hanya sekedar untuk sampai ke lokasi desanya gitu. Terus ke daerah barat ini juga kayak Cigalontang, Parentas sana perbatasan dengan Garut, itu juga aksesnya lumayan terjal dan tadi tidak ada sinyal gitu. Di selatan, di Cipatujah juga ada. Orang tahu mungkin selatan itu pantai, kita di gunung tugasnya gitu. Jadi di selatan itu bukan hanya ada pantai, ada gunungnya juga, dan di sana ada desa. Jalannya jelek. Ada angkutan yang unik di sana gitu ya, angkutan motor yang dimodifikasi, yang bisa ditumpangi. Ada barang kanan kiri. Kanan kiri gitu. Dan anak-anak di sana cukup mahir bawa mobil bak terbuka itu, jago-jago di sana gitu. Banyak lah, hal menarik itu banyak. Apalagi potensi ya, banyak sekali ternyata gitu. Ada budidaya kopi gitu, ada olahan-olahan makanan, kemudian ada potensi-potensi wisata. Dan banyak lagi yang lainnya lah gitu. Ada banyak hal yang tidak bisa diucapkan dengan setengah jam atau 1 jam sesi kita gitu ya. Saking banyaknya potensi yang kita temukan. Cuma itu kendalanya belum bisa dioptimalkan sehingga menjadi sumber penghasilan masyarakat yang memadai gitu. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit mengenai situasi dan kondisi di Tasik gitu ya Kang. Terus juga udah dibahas juga beberapa potensi yang dimiliki sebenarnya. Nah, untuk mengembangkan hal-hal itu, kendala apa sih yang ditemui gitu Kang? Mereka merasa orang desa kan dicitrakan
kurang cerdas mungkin gitu ya. Kemudian bahkan sampai ada istilah kampungan atau kalau di Jawa mungkin deso sebagai satu stigma yang negatif kan gitu. Jadi PR bagi Patriot Desa juga di awal yang menjadi challenge tadi itu adalah membangkitkan kepercayaan diri masyarakat gitu. Agar dengan lahirnya Undang-Undang Desa ini juga menjadi jawaban sebetulnya bahwa desa ini begitu diperhatikan oleh pemerintah gitu. Nah, PR pertama tantangan yang dihadapi Patriot Desa juga tadi bagaimana caranya agar mendorong rasa percaya diri di masyarakat bahwa mereka mampu kok sebetulnya gitu untuk bersaing gitu. Nah, sehingga ada tagline di DPMD itu atau tagline-nya Kang Emil ya, mungkin Gubernur Jawa Barat, tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia gitu. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa, dan banyak contohnya gitu. Masyarakat tetap tinggal di desa, tidak pergi ke kota, mereka memanfaatkan potensi yang ada di sana, mereka berbisnis dengan tetap tinggal di desa, memanfaatkan teknologi informasi gitu ya, memanfaatkan jejaring mereka, termasuk didampingi oleh Patriot Desa. Jadi bisnisnya mulai tuh dari yang asalnya hanya level warung-warung di level kampung, dusun, mulai naik gitu ke level kabupaten. Bahkan ada yang sudah ternyata kirim ke luar negeri gitu, meskipun dalam skala yang masih terbatas gitu. Tapi paling tidak itu ada progres. Kemudian juga ya tadi secara tidak langsung ada tambahan penghasilan gitu yang mereka dapatkan gitu. Sekalipun kan bukan hanya di situ concern kita, tapi paling tidak bagaimana memunculkan penggerak-penggerak lokal. Kita tuh ditarget dalam setahun itu paling tidak mendampingi 3 orang warga lokal untuk bisa mengembangkan potensinya, ditandai dengan 5 KPI atau Key Performance Indicator. Yang pertama adalah kemampuan masyarakat dalam mengorganisir atau menciptakan ruang-ruang pertemuan yang inklusif dengan sesama warga. Kemudian yang kedua, mengelola inisiatifnya, ada inisiatif apa dikelola dengan baik. Kemudian yang ketiga, membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik pihak di level desa maupun di level kabupaten, bahkan provinsi juga nasional gitu. Kemudian melakukan promosi terhadap inisiatif baik yang mereka lakukan gitu. Karena kan ya ngapain sih kita harus main medsos sekarang? Ini juga mungkin salah satu kelebihan anak muda yang ada di Patriot ya. Anak muda melek IT, melek media, sehingga ya mau tidak mau masyarakat pun diajak. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan gitu. Bahwa di desa ini ada potensi ini, orang tidak tahu karena minim publikasi gitu. Nah, sehingga walaupun dengan berbagai macam keterbatasan tadi, jaringan, sinyal, kemudian sumber daya manusia, tapi kita coba dorong itu agar masyarakat desa atau pemerintah desa pun mulai melek terhadap IT, terhadap media. Publikasikan sekecil apapun potensi, peristiwa, kondisi desa sehingga masyarakat tahu gitu. Pemerintah tahu ada desa seperti ini di Kabupaten Tasik dan mereka butuh dukungan gitu. Dukungan bukan hanya dalam bentuk uang, tapi akses apapun gitu ya. Moral juga. Iya, pelatihan, motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri dan seterusnya. Itu bisa kita upayakan seperti itu. Gitu. Terakhir nih Kang, harapan Kang nih sebagai Patriot Desa untuk mungkin khususnya Kabupaten Tasikmalaya apa sih Kang? Pertama, kita mengajak kepada anak-anak muda agar jangan meninggalkan desa. Harapannya adalah semakin banyak anak-anak muda yang stay di desa, mereka mengorganisir diri, mereka memetakkan potensi, dan mereka mengembangkan potensi itu. Karena potensi-potensi ekonomi itu banyak di desa. Modalnya ada banyak sekali gitu. Hanya tinggal perlu kemampuan dan kemauan anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang tadi syaratnya ya dia melek terhadap isu sosial, melek terhadap kondisi masyarakat di sana, melek terhadap digital. Kemudian mereka juga mau berkolaborasi. Saya kira dengan modal itu mereka bisa kok gitu, tetap tinggal di desa, berbisnis di desa, dan usahanya menjadi mendunia. Itu sangat-sangat bisa gitu. Nah, peran Patriot Desa mungkin hanya sekedar menjembatani gitu. Tidak ada program yang abadi, kita pun hanya ditugaskan selama 1 tahun. Sehingga kunci keberhasilan dari program ini adalah warga lokal itu sendiri gitu. Jadi harapannya adalah anak-anak muda, ayo kita tetap tinggal di desa, kita gali potensinya sampai ke akar-akarnya, kita temukan mutiara-mutiara yang ada di desa, kemudian kembangkan potensi itu, dan insya Allah desa ke depan akan menjadi desa-desa yang mandiri gitu. Dengan program kawan lokal itu diantaranya adalah sebuah alternatif bagi pemerintah desa untuk mengembangkan potensinya gitu.
sehingga ke depan akan menjadi tambahan penghasilan bagi warga yang menjadi kawan lokal. Nah, kemudian untuk kompetisi pariwisata ini saya kira adalah sebuah peluang yang sangat langka ya. Kita tidak melihat nominalnya ada hadiah berapa di sana, tapi paling tidak melalui kompetisi ini kita sebenarnya berharap agar semakin banyak desa yang melek terhadap potensi yang mereka miliki. Semakin banyak desa yang berminat gitu untuk mengembangkan desa wisata berbasis aktivitas, berbasis potensi gitu. Karena kenapa? Karena dengan adanya konsep ini mengembangkan desa wisata dengan modal yang murah, tetapi dengan hasil yang luar biasa nantinya gitu. Nah, oleh karena itu mungkin dalam kesempatan ini kami mengajak kepada desa-desa di Kabupaten Tasik, pemerintah desa, BUMDes, Karang Taruna, anak-anak muda di desa, ayo kita ikut kompetisi pariwisata tahun 2023 agar potensi-potensi di desa kita semua bisa diangkat, bisa dioptimalkan sehingga muncul peluang-peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat yang tinggal di desa. Gitu. Seru banget mereka ngobrol-ngobrol hari ini gitu ya, karena saya juga jadi banyak tahu gitu kan tentang situasi kondisi Kabupaten Tasikmalaya gitu. Mungkin orang-orang juga kan belum banyak tahu gitu Kang ya, karena biasanya kan kita berpikir wisata ke desa misalnya kayak Galunggung tempatnya curug gitu-gitu kan, gitu betul, kan. Betul. Biasanya kita kan belum melihat sebuah keseharian aktivitas masyarakat desa itu sebagai potensi untuk jadi produk wisata gitu. Betul sekali gitu. Nah, makanya dengan program ini tentu saja ini akan membuka peluang bagi masyarakat sendiri gitu ya, tanpa harus mengganti aktivitas sehari-harinya gitu. Mereka cukup melakukan aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari, tapi dengan tambahan penghasilan tadi gitu. Menambah value dari desa tersebut juga. Iya, betul sekali gitu. Paling cukup sekian dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini gitu Kang. Terima kasih banyak Kang waktunya. Sami-sami, gitu. Kita sama-sama berharap juga biar desa kita tuh tidak hanya mandiri tapi berkembang dan berkelanjutan gitu ya Kang. Betul sekali gitu. Harus ada program-program yang terus dikawal supaya menciptakan program-program yang terus berkelanjutan gitu. Sekian bincang-bincang kita hari ini bersama Kang Ajat. Gitu ya. Siap. Dan untuk informasi mengenai kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, kalian bisa lihat di website www.kawanlokal.com. Kita tunggu ya. Terima kasih.